Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabil Anam. Saya dari kelas T2B program studi D3 Teknik Elektronika. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perekonomian di Indonesia yang tugas untuk public speaking. Teori trickle-down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi. Demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplementasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduknya kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan. Kemungkinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan penduduk Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bila mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. Siregar 2000 juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat seharusnya necessary atau yang dimaksud condition bagi pengurangan kemiskinan. Ekonomi merupakan syarat harus, sedangkan syarat kecukupannya sufficient condition adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin, grow with equity. Secara langsung hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja, pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan. Kasus beberapa negara cukup membuktikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kesuksesan negara-negara Asia Timur di tahun 1970 sampai 1980-an menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi yang dikombinasikan dengan rendahnya ketimpangan pendapatan dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan. World Bank 1993 dalam Report 2007. Analisa yang dilakukan oleh Kakwani dan Son 2006 terhadap beberapa negara Asia menunjukkan bahwa selama tahun 1990-an pertumbuhan ekonomi Korea dan Vietnam tergolong pro-poor. Analisa yang menggunakan data panel negara-negara berkembang di tahun 1980-an dan 1990-an juga menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi penurunan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Laksana 2010 menganalisis pro-poor growth di Indonesia melalui identifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Analisa dilakukan melalui data panel 2026 provinsi di Indonesia periode 1980 sampai 2008. Hasil analisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pada periode 1980 sampai 2008 dan 1999 sampai 2008.
Namun demikian, pengurangan kemiskinan kurang didorong oleh efek ketimpangan pendapatan. Pengurangan kemiskinan akibat perubahan ketimpangan pendapatan yang ditimbulkan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada periode 1999 sampai 2008. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada seluruh periode signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, elastisitas bruto dan neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin tidak elastis. Terkait dengan hal tersebut, maka saat ini for growth menjadi salah satu konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, khususnya negara sedang 1988. Perkembangan di mana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu untuk mengurangi kemiskinan. Dalam penelitian ini menunjukkan data time series tahun 2000 sampai 2011 yang pertumbuhan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia serta melihat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan antar region, provinsi, pulau, dan kawasan di Indonesia. Menurut Wijono, pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada 3 hal, yaitu proses output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis. Output per kapita mengaitkan aspek output total GDP dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian self-generation. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output PDB dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pengembangan ekonomi. Tahunan 2001, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan data lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan real masyarakat tahun tertentu lebih besar dari pendapatan real masyarakat pada tahun sebelumnya. Pengertian ekonomi makro pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto PDB yang berarti peningkatan pendapatan nasional PN. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang berlaku berbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah kekayaan sumber alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan, dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan hubungan di antara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori-teori tersebut diiringkan sebagai berikut. 1. Yaitu teori klasik menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka, tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tidak. Teori sekunder menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori Hardomer mewujudkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan sebagai permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Teori neoklasik melalui kajian empirikal, teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dari sekian, kurang lebihnya dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.